Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat selalu ya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dengan mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu Bapak Nusirwan Eskom MM. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Leli Huta Barat dengan NIM 1910134622031 dengan jurusan akuntansi. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah electronic commerce, merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Kelebihan e-commerce. 1. Tidak perlu toko fisik. Untuk bisa menjual produk, barang, atau jasa secara online, Anda tidak perlu membangun ataupun menyewa toko fisik. Hal ini mampu mengurangi adanya biaya sewa serta biaya tenaga kerja penjaga toko. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa barang atau jasa yang dijual secara online di e-commerce sering mempunyai harga yang lebih murah daripada di toko. 2. Mudah berkembang. Ini merupakan implikasi dari poin pertama. Salah satu dari kelebihan e-commerce adalah Anda bisa dengan mudah dan juga cepat dalam mengembangkan bisnis. Karena biaya yang Anda harus keluarkan tidak sebanyak bila Anda membangun toko offline. Selain itu, tingkat kepraktisan yang ditawarkan oleh e-commerce pun mampu membuat beberapa konsumen lebih memilih untuk melakukan biaya online. 3. Tidak putus kontak. Saat melakukan belanja online, Anda akan diminta untuk mengisi data secara lengkap. Nah, bila Anda disetujui oleh pelanggan, Anda bisa menggunakan kontak ini sebagai suatu sarana promosi. Selain itu, beberapa e-commerce pun mempunyai aplikasi yang bisa diinstal langsung di handphone. Kekurangan e-commerce. 1. Tidak bisa melihat barang. Belanja online akan membuat pelanggan tidak bisa melihat barang produk atau jadi secara langsung. Itulah kenapa ada beberapa pelanggan yang tidak mempunyai jual beli di e-commerce. Walaupun sudah ada sistem rating ataupun pemberian testimoni, namun beberapa orang masih merasa bahwa hal ini tidak mampu menjamin barang ataupun jasa yang akan diperoleh mempunyai kualitas yang sama seperti yang sudah dijanjikan. 2. Resiko besar. Kekurangan e-commerce yang merupakan karena adanya implikasi dari poin pertama adalah mempunyai resiko yang cukup besar, terutama jika melalui website e-commerce ini juga bisa diminimalisir dengan melakukan belanja pada perusahaan yang memang menawarkan tingkat keamanan belanja di beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Selain itu, masih ada risiko lain yang berupa pencurian data pribadi sampai pencurian kartu kredit. Kunci dari berbelanja ini adalah harus selalu hati-hati. 3. Persaingan harga. Kekurangan lain dari e-commerce ini adalah tingginya persaingan antar toko, baik itu berupa harga produk ataupun yang lainnya. Hal ini sebenarnya baik untuk para pelanggan, namun bisa jadi juga merugikan untuk para penjual, karena mudah untuk mencari barang ataupun jasa yang dicari. Maka dari setiap penjual juga bisa dengan mudah membandingkan pada barang atau jasa lain yang ditawarkan toko. Sehingga nantinya hal ini akan membuat persaingan yang cukup ketat, sehingga penjual pun tidak memperoleh untung yang besar. Macam-macam sistem pembayaran pada e-commerce. 1. Pembayaran kartu kredit atau Visa. Ini adalah jenis yang paling umum dilakukan pada transaksi online. Penggunaan kartu kredit untuk pembayaran merupakan salah satu yang paling populer dilakukan karena kemudahan yang ditawarkan. Pemegang kartu hanya diminta untuk memasukkan data kartu kredit, maka proses pembayaran secara otomatis dilakukan. Saat ini, pembayaran menggunakan kartu kredit di toko online juga didukung oleh sejumlah promo menarik seperti potongan belanja, cicilan 0%, hingga program cashback oleh bank-bank penerbit kartu. 2. Transfer bank. Selain pembayaran menggunakan kartu kredit,
Ini adalah salah satu pembayaran yang paling sering digunakan. Transfer dapat dilakukan melalui mesin ATM, internet banking, maupun mobile banking. Walaupun mungkin metode pembayaran ini memerlukan proses yang lebih panjang karena harus dilakukan secara manual. Namun, masih populer digunakan karena terhitung lebih aman. Apalagi, tidak semua orang punya kartu kredit atau debit Visa. 3. Debit Visa. Hampir serupa dengan cara pembayaran menggunakan kartu kredit. Pada beberapa jenis kartu kredit dari bank tertentu juga bisa digunakan untuk transaksi online. Yang membedakan debit online dengan kartu debit biasa adalah dengan tercantumnya logo Visa di kartu debit online. Fungsinya bisa menjadi kartu debit biasa yang bisa juga berubah menjadi alat pembayaran pada transaksi online. Cara penggunaannya sama seperti penggunaan kartu kredit, dengan memasukkan data yang tertera pada kartu, lalu pembayaran akan diproses dengan otomatis. Bedanya, pemotongan biaya pada debit Visa dilakukan pada rekening tabungan langsung, sedangkan pada kartu kredit tagihan dibebankan sebagai piutang. 4. Rekening bersama. Jenis pembayaran yang kian berkembang ini punya tujuan untuk sama-sama melindungi penjual dan pembeli. Metode ini berkembang seiring dengan munculnya transaksi jual-beli di marketplace online. Rekening bersama ini melibatkan pihak ketiga yang bertujuan untuk menahan dana sampai transaksi selesai dilakukan dan barang sampai dari tangan penjual ke pembeli secara utuh. Saat barang sudah sampai, pembeli wajib melakukan konfirmasi agar dana segera dilepaskan kepada penjual. 5. Cash on delivery atau COD. Walau transaksi pembelian mungkin dilakukan secara online, namun proses pembayaran pada sistem COD dilakukan secara langsung atau dengan offline antara penjual dan pembeli. Jadi, bisa dibilang proses ini menghilangkan unsur kemudahan yang menjadi poin utama dalam transaksi bisnis online. Namun, sistem ini masih kerap digunakan oleh mereka yang ingin bertransaksi dengan melihat produknya langsung sebelum memilih untuk membayarnya. Biasanya, proses pembelian juga terjadi lebih cepat dan biaya yang lebih mahal karena tidak melalui proses pengiriman yang bisa memakan waktu 2-4 hari. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman. See you.